Sorry. Baik, lanjut lanjut. Ya, Silakan. selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anatu Cihyani dari kelompok 1 Digital Audit Internal. Maaf Pak, selamat malam. Eh, di sini ada rekan saya, Abdul Aziz, Amalia Umi Nur Rahma, Alvin Eka Saputra, Alivia Siti Hairunisa, dan Aditya Saputra. Baik, kita akan menjelaskan terkait pertemuan pertama, ada terkait Ini kepala cak. kemudian terkait definisi internal audit sendiri, perbedaan internal audit dengan external audit, kemudian peran internal audit serta Sarbanes-Oxley. Baik, langsung saja ke yang poin pertama kepada Mas Abdul Aziz. Betul atau dari sana ya? Teman-teman, apakah bisa mendengar dengan clear suara anak? Iya Pak, terdengar dengan Jelas, jelas. Pak. Oh, berarti bermasalah di saya ya. Oke, silakan dilanjut. Baik, materi pertama yaitu sejarah dan perkembangan internal audit. Sejarah menunjukkan bahwa internal audit bukanlah hal yang baru. Profesi ini telah berkembang secara sistematik seiring dengan perubahan dan dinamika yang terjadi di dunia usaha. Awalnya fokus utama internal audit adalah kepatuhan terhadap regulasi dan pengawasan keuangan. Namun, seiring berjalannya waktu, peran ini telah berevolusi menjadi fungsi yang lebih strategis. Internal audit kini berperan dalam mendukung manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan serta membantu organisasi dalam meningkatkan nilai secara menyeluruh. Jika kita lihat ke belakang, praktik audit internal sudah ada sejak zaman kuno. Bangsa Mesir, Romawi menggunakan sistem ini untuk mengawasi keuangan dan aset negara. Namun, perkembangan signifikan terjadi pada awal abad ke-20, terutama setelah munculnya berbagai krisis keuangan dan skandal korporasi yang mengungkapkan perlunya pengawasan internal yang lebih ketat dan profesional, seperti kasus Enron, WorldCom, Tico Internasional, dan beberapa kasus lainnya. Secara garis besar, sejarah internal audit dapat dikelompokkan menjadi 4 pembahasan utama. Yang pertama itu ada di zaman kuno, zaman pertengahan, masa sekarang, serta revolusi industri. Pada zaman kuno, setidaknya ilmu dan profesi audit internal telah dimulai pada 3500 sebelum Masehi. Catatan sejarah mengenai peradaban Mesopotamia menunjukkan adanya tanda-tanda kecil yang dibuat di samping angka-angka transaksi keuangan, tanda seperti titik, tanda silang, maupun tanda centang. Sejarah mencatat bahwa Mesir, Cina, Persia, dan Yahudi pada abad-abad permulaan juga menerapkan sistem yang sama. Seperti orang-orang Mesir, misalnya mensyaratkan adanya saksi dalam transaksi penyerahan padi ke lubuk desa, mensyaratkan adanya dokumen yang sah untuk transaksi tersebut. Di Sedangkan pada zaman pertengahan, ini dimulai ketika kerajaan Romawi jatuh, sistem moneter dan kontrol internal pun ikut hancur juga. Dan pada akhirnya, para penguasa butuh bukti penerimaan atas hak mereka. Dan juga ini ditandai dengan adanya perdagangan Italia yang ekspansif pada awal abad ke-13 dan membutuhkan pencatatan dan yang lebih rumit sehingga lahirnya sistem pencatatan double entry. Di zaman revolusi industri, audit sebagaimana yang kita kenal sekarang dimulai ketika revolusi industri yang di Inggris. Sekitar abad ke-18 adanya penemuan oleh James Watt yang kemudian merubah struktur industri yang ada dari pabrik-pabrik yang awalnya kayak manual, kemudian muncullah pabrik-pabrik yang menggunakan mesin uap. Setelah di pecahan yang terakhir atau pembagian yang terakhir itu di masa sekarang, dimulai dengan abad ke-19, ketika orang-orang Inggris itu memiliki uang yang banyak dan mereka menginvestasikan uangnya di Amerika Serikat, maka dia perlu untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis dan profesional. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik. Untuk selanjutnya yaitu definisi internal audit internal. Jadi audit internal ini secara bahasa terdiri dari dua kata.
Ada audit dan internal. Audit sendiri ini artinya adalah pemeriksaan atau pengujian. Internal berarti artinya dari dalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh orang internal instansi tersebut atau perusahaan atau korporat tersebut ya. Kemudian menurut istilah dari Ikatan Auditor Internasional atau biasa disingkat IIA, audit internal yaitu adalah sebuah aktivitas independen. Independen di sini berarti artinya tidak terikat oleh apapun gitu. Dan keyakinan secara objektif. Objektif, bukan subjektif. Dan konsultasi yang dirancang untuk menambah value dan meningkatkan operasional organisasi. Gitu. Jadi, untuk audit internal ini berperan dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan disiplin dan sistematis. Sebagai apa? Untuk upaya mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Jadi, dari pengertian ini dapat kita petik poin-poin tadi, tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan atau menilai efektivitas pengendalian internal suatu perusahaan tersebut atau suatu instansi tersebut. Kemudian mengidentifikasi dan memitigasi risiko ke depannya. Terus yang ketiga, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Untuk sesuai dengan peraturan yang ada. Yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari operasional perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah memberikan saran dan rekomendasi perbaikan ke depannya. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh ya, Pak, izin mohon maaf untuk yang materi ini, rekan saya ada dinas, jadi beliau mengirim video, Pak. Tadi udah disampaikan. Oh ya, jadi next aja. Coba next aja. Baik. Baik, untuk selanjutnya, silakan. Eh, Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait peran internal audit dalam organisasi. Secara umum terdapat 4 peran utama internal audit, yaitu assurance, consulting, evaluasi, dan pengendalian. Keempatnya saling berkaitan dalam mendukung tata kelola yang efektif dan manajemen risiko yang baik. Maaf, slide sebelumnya, Mbak. Yang pertama ada assurance. Peran pertama adalah assurance atau dalam bahasa Indonesia artinya memberikan keyakinan. Artinya auditor internal bertugas memberikan penilaian objektif dan independen kepada pihak manajemen dan dewan direksi mengenai efektivitas pengendalian internal, proses manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Dengan adanya assurance ini, manajemen dapat merasa yakin bahwa proses bisnis berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta dapat mendeteksi lebih awal apabila ada penyimpangan atau kelemahan sistem. Yang kedua, consulting. Selain melakukan evaluasi, auditor internal juga dapat diminta untuk memberikan saran perbaikan terhadap proses bisnis yang ada. Namun penting untuk digarisbawahi bahwa peran konsultatif ini tetap dilakukan secara objektif dan tidak mencampuri pengambilan keputusan manajemen. Tujuannya adalah membantu organisasi mencapai tujuannya secara lebih efisien, efektif, dan adaptif terhadap perubahan. Sebagai contoh, auditor internal dapat memberikan masukan mengenai pengembangan sistem informasi, efisiensi, prosedur operasional, atau penerapan kontrol baru yang lebih relevan. Lalu selanjutnya evaluasi. Dalam hal ini, internal audit memiliki tanggung jawab untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi risiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan operasional maupun strategis. Nggak tahu Auditor akan Cici. Cici join bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Auditor akan menganalisis risiko-risiko tersebut, lalu memberikan rekomendasi untuk mitigasi atau pengendaliannya. Dengan demikian, organisasi bisa lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian dan potensi kerugian, serta mampu merespon dengan tindakan yang tepat. Lalu yang terakhir, pengendalian.
Auditor internal menilai seberapa efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh organisasi. Ini mencakup pengendalian terhadap keuangan, operasional, kepatuhan hukum, dan penggunaan teknologi informasi. Jika ditemukan kelemahan, auditor akan menyampaikan temuannya dalam laporan audit beserta saran perbaikannya. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa organisasi memiliki sistem pengendalian yang andal dan mampu mencegah penyimpangan, kecurangan, atau kesalahan yang bisa merugikan. Jadi kesimpulannya dengan keempat peran ini, yakni assurance, consulting, evaluasi, dan pengendalian, internal audit tidak hanya menjadi pengawas, tapi juga mitra strategis bagi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi secara aman, efisien, dan berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Alpin. Izin melanjutkan. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan dasar hukum internal audit atau Sarbanes-Oxley, SOX. Nah, Sarbanes-Oxley ini merupakan hukum federal Amerika Serikat yang diterapkan tanggal 30 Juli 2002. Pada saat itu, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang ini dengan tujuan utamanya untuk meminimalkan dan memantau aktivitas perusahaan yang curang dan melindungi masyarakat. Nah, undang-undang ini diperkasai dan didorong oleh serangkaian skandal akuntansi yang terkenal seperti Enron, eh, Pico International, Adelphia, Peregrine System, dan WorldCom. Namun, eh, yang paling utama itu di sini adalah Enron Corporation dan WorldCom, di mana perusahaan-perusahaan ini terhadap secara publik melaporkan data perusahaan yang tidak akurat dengan maksud untuk memutarbalikkan kesehatan keuangan. Nah, dengan adanya Sarbanes-Oxley ini adalah mengakhiri regulasi diri dengan membentuk proses audit eksternal dan independen melalui PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board. Next. Nah, tadi latar belakangnya sudah dijelaskan tadi untuk meregulasi terkait dengan internal audit di dalam suatu perusahaan, menjauhi dengan kecurangannya. Nah, untuk lebih jelasnya, apa yang terjadi dengan Enron Corporation pada tahun itu. Nah, pada tahun 2001, raksasa energi Enron ini mengajukan salah satu kebangkrutan perusahaan terbesar di dunia keuangan pada saat itu. Nah, karena para eksekutif atau para petingginya dalam tim manajemen mengantongi jutaan dolar melalui skema akuntansi yang curang. Lebih khusus lagi, dikatakan di sini bahwa tim manajemen melaporkan informasi yang tidak akurat dalam laporan keuangan mereka yang menggelembungkan labanya. Nah, sehingga untuk mencegah hal itu terjadi ke depannya hingga saat ini, maka dibentuklah SOX ini. Next. Tujuan SOX lebih rincinya ada 4 poin di sini. Yang pertama itu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan publik. Yang kedua, melindungi investor dari laporan keuangan yang menyesatkan. Ketiga, memperkecil kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan dan menyembunyikan fraud, seperti yang kasus Enron tadi, petingginya mengantongi jutaan dolar dari ke laporan keuangan yang curang. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan melalui pengawasan ketat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat di sini dalam sebagai investor dalam suatu perusahaan. Next. Nah, apa sih dampak SOX terhadap audit internal? Nah, audit internal ini sebagai mitra strategis manajemen. Nah, dari sekadar pelaksana prosedur menjadi mitra strategis. Lalu yang kedua, penekanan pada dokumentasi dan audit trail. Jadi, semua proses audit ini harus terdokumentasi dengan rapi dan dapat diaudit ulang. Nah, kalau sekarang nyebutnya ini ada lembar KKP kalau nggak salah. Lalu yang kedua, koordinasi erat antara auditor internal dan eksternal, yaitu untuk menyelaraskan pemahaman terhadap risiko dan kontrolnya. Yang keempat, tanggung jawab manajemen atas aktivitas kontrol internal. Nah, SOC ini mendorong manajemen untuk bertanggung jawab langsung atas hasil audit dan perbaikan kontrol. Nah, jadi SOX ini jadi tidak membuat perusahaan itu semena-mena dalam membuat laporan keuangan yang dapat merugikan investor maupun pegawainya sendiri. Oh, next. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan di kelompok satu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok penyaji ya. Mungkin di next dulu aja kepada kelompok 2.
Izin selamat malam Bapak Komisioner dan teman-teman. Apakah suara saya kedengaran? Baik, izin kami dari kelompok dua Pak di laporan kami. Kelompok kami akan membahas tentang standar internal audit di Multimex. Kelompok kami itu terdiri dari Ananda Zainuri, saya sendiri yang Smart Boy, Ansor Al-Amin, Ariel Dajilin, Aris Pata, dan Arki. Boleh langsung ke slide ketiga. Boleh next slide. Ayo. Ke slide selanjutnya. Boleh langsung ke slide selanjutnya. Suaranya nggak kedengeran ya? Suara saya kedengaran nggak? Ayo Boy, udah sampai di mana nih? Kalau sudah kedengaran. Suaranya kurang jelas ya? Izin Pak, untuk sekarang sudah jelas belum ya Pak? Masih kurang sih di saya, nggak tahu teman-teman lainnya ya. Baik, sebentar Pak. Masih kayak berisik ya teman-teman ya. Udah lumayan jelas, Boy. Untuk sekarang sudah jelas Pak? Iya, udah jelas, Boy. Baik. Boleh langsung di next slide. Baik Pak, izin untuk di kelompok kami terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama itu tentang pendahuluan tentang standar profesi internal audit, terus ada subbab penggunaan standar audit itu sendiri, dan ketiga itu ada kode etik. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Baik, audit internal itu diselenggarakan pada berbagai lingkungan hukum dan budaya untuk berbagai organisasi yang memiliki keberagaman tujuan, ukuran, dan kompleksitas dan struktur dari masing-masing organisasi. Dan oleh berbagai pihak, baik di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Walaupun perbedaan dapat mempengaruhi praktik audit internal itu sendiri pada setiap lingkungannya, kesesuaian terhadap standar internasional praktik audit profesional audit internal dari 2A atau selanjutnya yang disebut standar merupakan hal yang esensial dalam pemenuhan tanggung jawab audit internal dan aktivitas audit internal. Selanjutnya, boleh ke slide selanjutnya, Mas? Baik. Standar profesi audit internal itu merupakan serangkaian prinsip dan pedoman yang digunakan oleh audit internal, oleh auditor internal untuk memastikan bahwa kegiatan audit itu dilaksanakan secara profesional, sistematis, dan sesuai dengan etika. Standar ini diterbitkan oleh the Institute of International Auditors atau IIA melalui kerangka kerja yang dikenal sebagai International Professional Practice Framework
Dan selanjutnya standar tersebut terdiri dari dua kelompok utama, standar atribut dan standar kinerja. Standar atribut sendiri merupakan standar yang digunakan untuk mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan audit internal. Sedangkan untuk standar kinerja itu mengatur sifat audit internal dan menyediakan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa audit internal tersebut. Standar atribut dan standar kinerja diterapkan pada seluruh jenis jasa audit internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Angka 58. Izin Bapak dan teman-teman, apakah suara saya terdengar? Izin Pak. Ya, silakan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sedikit tadi oleh Boy, standar atribut ini merupakan standar atribut dalam audit internal, baik itu dalam organisasi ataupun individu auditor internalnya. Nah, di sini dia terbagi atas standar 1000, di mana itu tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Itu terdiri dari ada standar 1010, mengakui panduan yang diwajibkan pada piagam audit internal atau biasa disebut juga internal audit charter. Yang kedua, standar 1100 itu independensi dan objektivitas, yang mana terdiri dari 1110, yaitu independensi organisasi, bagaimana suatu tim audit internal itu bisa memilih melaporkan kepada lingkup yang mana yang masih bagian dari independen suatu organisasi itu. Kemudian ada objektivitas individual. Jadi kalau independensi itu melekat di organisasinya, kalau objektivitas itu lebih ke individualnya seperti itu. Kemudian ada juga standar 1130, bagaimana pelemahan terhadap independensi atau objektivitas. Selanjutnya ada di standar 1200, kecakapan dan kecermatan profesional, terdiri dari 1210 kecakapan, standar 1220 kecermatan profesional atau due professional care. Kemudian standar 1230 pengembangan profesional berkelanjutan. Selanjutnya ada standar atribut atau yang berada dalam kode standar 1300, itu program assurance dan peningkatan kualitas, terdiri dari kode 1310 persyaratan program asuransi dan peningkatan kualitas, 1320 pelaporan program asuransi dan peningkatan kualitas, 1321 penggunaan frasa kesesuaian dengan standar internasional praktik profesional, dan 1322 pengungkapan ketidaksesuaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar kinerja. Kalau yang sebelumnya itu standar atribut ya, tentang apa namanya internal audit ya, standar internal audit. Sekarang ngomongin tentang standar kinerja, terdiri dari yang pertama ada standar 2010 tentang perencanaan ya, kemudian 2020 komunikasi dan persetujuan, 2030 pengelolaan SDM, pengelolaan sumber daya, 2040 kebijakan dan prosedur, 2050 koordinasi dan penyandaran, 2060 laporan kepada manajemen senior dan dewan, 2070 penyedia jasa eksternal dan tanggung jawab organisasi pada audit internal. Nah, kemudian berikutnya ada next PPT-nya. Ada yang 2100 tentang sifat dasar pekerjaan, ini dibagi lagi menjadi 2110 tentang tata kelola, kemudian 2120 tentang manajemen risiko, dan 2130 tentang pengendalian. Kemudian untuk 2200 ngomongin tentang perencanaan penugasan. Ini dibagi lagi menjadi 2210 tentang tujuan penugasan, 2220 ruang lingkup penugasan, 2230 alokasi sumber daya penugasan hingga program kerja penugasan. Kemudian 2300 pelaksanaan penugasan, terdiri dari pengidentifikasian informasi dan supervisi penugasan. Kemudian untuk 2400 tentang komunikasi hasil penugasan, terdiri dari kriteria komunikasi, kualitas komunikasi, kesalahan dan kealpaan, penggunaan frasa dilaksanakan sesuai dengan standar,
kemudian pengungkapan atas penugasan yang tidak patuh, kemudian penyampaian hasil penugasan hingga menyediakan tentang opini umum. Next, kemudian 2600 bicara tentang komunikasi penerimaan resiko, dan yang terakhir 2500 tentang pemantauan perkembangan. Selanjutnya mungkin diberikan oleh Hansa. Baik, izin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kegunaan standar audit. Untuk yang pertama yaitu menetapkan pedoman praktik audit. Nah, di sini standar audit berperan sebagai kerangka kinerja untuk auditor melaksanakan tugasnya mengaudit suatu perusahaan. Nah, apabila tidak adanya kerangka kerja atau pedoman praktik, maka akan terjadi inkonsistensi dalam proses audit. Nah, di sini standar audit memberikan standar mengenai perencanaan maupun pengumpulan bukti sampai nantinya proses penyampaian laporan audit. Kemudian kegunaan yang kedua yaitu menjamin kualitas audit. Nah, di sini jelas bahwa audit yang dilaksanakan mengikuti standar audit akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Karena hal ini karena apabila audit dilaksanakan tidak sesuai standar atau bisa dibilang mengikuti pengalaman pribadi seorang auditor, maka akan membuat kualitas audit itu tidak seragam atau inkonsistensi. Kemudian kegunaan standar audit yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Melanjutkan penjelasan yang sebelumnya bahwa audit yang dilaksanakan mengikuti standar akan menghasilkan laporan atau hasil yang dapat dipercaya, sehingga hasil tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan dan lebih transparan. Slide selanjutnya. Kegunaan standar audit yang keempat yaitu membantu meningkatkan kinerja organisasi. Tujuan audit selain menghasilkan atau menemukan kesalahan juga menambah nilai suatu organisasi. Apabila audit dilakukan yang ditetapkan, maka akan menambahkan nilai atau kinerja dari organisasi tersebut. Kemudian kegunaan yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan. Nah, di sini standar audit berperan bahwa perusahaan atau pemerintahan telah mengikuti atau mematuhi regulasi dan kebijakan yang ada. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Ini jelas bahwa audit yang dilakukan mengikuti standar bukan hanya atas penilaian pribadi, akan menciptakan atau meningkatkan kepercayaan dari para stakeholder untuk dapat mempercayai hasil dari kinerja audit. Kemudian slide selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sekarang kita ingin mempresentasikan mengenai kode etik. Nah, pengertiannya sendiri, kode etik auditor itu merupakan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh auditor internal saat menjalankan tugasnya. Nah, kode etik ini membantu auditor untuk bersikap lebih profesional, jujur, dan objektif dalam melakukan audit. Next slide. Tujuan kode etik itu sendiri yang pertama menjaga kepentingan publik dari kemungkinan kesalahan, kelalaian, hingga pelecehan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya itu menjaga kredibilitas profesi dari perilaku penyimpang oleh anggota profesi. Kemudian juga agar menjaga integritas profesi auditor internal, lalu meningkatkan kepercayaan dari pihak yang diaudit, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu bisa juga mengarahkan perilaku profesional agar auditor tidak menyalahgunakan wewenang atau bertindak curang. Kemudian bisa juga tujuannya untuk menjadi dasar penilaian atas sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan tugasnya. Next slide. Nah, selanjutnya ini yaitu prinsip kode etik. Yang pertama, integritas. Ini di mana auditor harus bersikap jujur, tidak memihak, dan tidak melakukan tindakan yang bisa merusak reputasi profesi. Misalnya, tidak menerima suap atau hadiah dari pihak yang diaudit. Yang selanjutnya ada objektivitas. Ini di mana auditor itu harus bersikap adil dan tidak dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan
pribadi. Contohnya, tidak melakukan audit atas unit kerja di mana dia pernah bekerja sebelumnya. Yang ketiga yaitu kerahasiaan, yaitu informasi yang diperoleh selama proses audit itu tidak boleh disalahgunakan atau dibocorkan tanpa izin. Contohnya seperti tidak menyebarkan temuan audit audit itu ke media sosial atau pihak yang tidak berkepentingan. Yang selanjutnya itu kompetensi, di mana auditor ini harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas secara profesional. Contohnya, selalu mengikuti pelatihan atau sertifikasi untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk next slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ansar. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya terkait pelanggaran kode etik, studi kasus terkait pelanggaran kode etik auditor internal di PT Bank Mandiri. Next slide. Answer suaranya kurang clear ya. Cek apa suara saya masih terdengar? Cek. Kurang jelas. Lagi di luar ya? Ya, mohon maaf Pak, lagi di luar. Oke, silakan. Untuk selanjutnya terkait studi kasus dari PT Bank Mandiri, salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia mengalami kasus pelanggaran kode etik oleh auditor internal di kantor Commercial Banking Center yang berada di Bandung. Kasus ini melibatkan pemberian fasilitas kredit kepada PT Tirta Amarta Bottling Company. Kasus pemberian fasilitas kredit kepada PT dari Bank Mandiri ini kepada PT TAB terjadi pada kurun waktu tahun 2008 hingga 2015. Kasus ini mencuat ke publik pada Mei 2018 setelah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyerahkan hasil investigasi kepada Kejaksaan Agung yang dinilai pemberian kredit tersebut sebesar 1,83 triliun. Masalahnya yang pertama, auditor internal diduga bekerjasama dengan manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan guna mendapatkan tambahan kredit yang cukup besar tersebut. Proses analisis dan persetujuan kredit tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada pengendalian internal di kantor CBC Bandung yang tidak berjalan efektif yang memungkinkan terjadi fraud atau kecurangan. Selanjutnya ada analisis dari permasalahan tersebut berdasarkan standar dan kode etik. Berdasarkan kode etik auditor internal, dinilai dari integritasnya, auditor internal tidak menjaga kejujuran dan kepercayaan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dari sisi objektivitasnya, terlibat langsung dalam manipulasi laporan keuangan PT TAB sehingga menunjukkan kurangnya objektivitas dari auditor tersebut. Kemudian di kompetensi, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesional yang ditetapkan. Selanjutnya ada analisis berdasarkan standar profesi audit internal atau SPAI. Berdasarkan standar atribut, auditor tidak menunjukkan independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas. Kemudian ada standar kinerja yang dimana proses audit tidak dilaksanakan sesuai dengan metodologi dan prosedur yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ayo. Ini belum lanjut ya? Udah lanjut atau belum sih? Izin Pak dan teman-teman. Oke. Selanjutnya, analisis berdasarkan standar dan kode etik.
Jadi dalam kasus tersebut juga kita bisa melihat bahwa auditor tidak menunjukkan independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya, yang mana artinya auditor tersebut tidak memenuhi standar atribut yang ditetapkan oleh standar audit internasional. Kemudian dalam sisi standar kinerja, proses audit tidak dilaksanakan sesuai dengan metodologi dan prosedur yang berlaku. Beberapa poin yang bisa telah dirangkum oleh teman-teman sebagai pembelajaran. Yang pertama, pentingnya penerapan dan pengawasan terhadap kode etik dan standar profesi auditor internal untuk mencegah terjadinya kecurangan. Kemudian yang kedua, perlunya sistem pengendalian internal yang efektif dan independen dalam proses pemberian kredit. Yang ketiga, auditor internal harus memiliki integritas dan kompetensi tinggi, serta bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Ya, mohon maaf, Bapak dan teman-teman, kalau ada beberapa kendala dalam presentasi kelompok pada malam hari ini. Kesimpulannya, standar dan kode etik penting untuk menjaga kualitas dan integritas audit internal. Auditor harus memahami dan menerapkan standar profesi dan kode etik dalam setiap penugasan dengan baik dan benar. Berikut beberapa referensi yang digunakan dalam paparan kali ini. Sekian paparan dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman penyaji kelompok 2 ya. Kedepannya mungkin teman-teman kalau ada pemaparan seperti ini diupayakan infrastrukturnya mendukung ya. Sehingga dari tadi sih ada beberapa kendala sih di pemaparan materi kedua ini. Sehingga saya sendiri pun kurang jelas menangkap jadinya. Oke, singkat saja mungkin teman-teman baik dari kelompok 1 atau kelompok 2 ya. Sejauh apa di kelompok 1 tadi ya, kenapa begitu penting menentukan ruang lingkup dalam pemeriksaan internal audit ya. Terus sejauh mana peran penting top manajemen ya dalam pelaksanaan internal audit tersebut. Kita bicara dari sektor swasta ya teman-teman ya, bukan dari sektor pemerintahan. Monggo mungkin bisa dijawab oleh kelompok 1 dan 2. Ayo kelompok 1 atau 2. Singkat saja. Saya jam 8 kebetulan masih ada kelas sebelah lagi nih. Satu lagi. Atau selain kelompok penyaji boleh audiens yang lain. Izin, Pak. Oke. Tadi saya mau menjawab yang pertanyaan Bapak terkait bagaimana peran top manajemen dalam proses internal audit. Begitu ya, Pak, tadi? Siap. Menurut saya, peran dari top manajemen dalam internal audit ini itu sangat penting ya, Pak. Misalnya baik dalam mendukung independensi dan objektivitas audit internalnya. Kemudian mungkin bisa eh, baik dalam mendukung pelaksanaan audit, terus mampu menindaklanjuti temuan audit itu dengan memberikan rekomendasi yang tepat terhadap temuan yang ada. Terus mungkin bisa menjadi role model dalam pelaksanaan standar-standar dan kode etik yang ada.
Mungkin seperti itu, Pak. Oke, good, Marilda. Ada yang lain, teman, yang tadi? Aswar, bisa memberikan pendapat? Kenapa menjadi begitu penting ruang lingkupnya? Teman-teman yang aktif berpartisipasi mendapatkan nilai ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Bapak izin menjawab. Oke, Biayu. Maaf Pak, nggak bisa on cam ya Pak. Siap. Jadi menurut saya nih Pak, kenapa harus ada namanya ruang lingkup audit? Dalam pelaksanaan audit sendiri, itu kita harus punya kayak batasan gitu, atau fokus audit-audit mana yang akan dilaksanakan dalam satu periode. Nah, dalam audit ini, kita juga butuh yang namanya sumber daya alokasi atau anggaran dan sumber daya manusia. Jadi ketika ditentukan suatu ruang lingkup audit, maka kita juga akan tahu nih batasan seberapa besar alokasi yang kita punya dan seberapa banyak sumber daya manusia yang kita butuhkan. Seperti itu sih Pak, terima kasih. Sip. Terima kasih ya pendapat Arilda sama Biayu ya. Ya, tadi menjadi penting peran top manajemen ya. Kenapa? Jangan sampai ada intervensi dalam pelaksanaan internal audit tersebut, gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan Arilda, sehingga dia atau auditor tadi bebas melaksanakan tugas sesuai dengan standar atau SOP yang sudah ditentukan di awal, gitu ya. Lalu biar tidak bias temuan-temuan itu ya memang perlu di follow up, ya. Kan internal audit atau audit sekalipun kan tidak berfokus pada penemuan sebenarnya. Jangan sampai seperti yang lama-lama semacam watchdog doang, harus menemukan sesuatu kekeliruan, tidak juga, gitu ya. Artinya auditor pun tidak melulu soal ada tidak fraud di sana. Tapi tentu di sini sekarang bersinergi, misalnya ada tidak harus fraud dalam nominal ya, katakan ada kekeliruan dalam sebuah kinerja atau apapun, itu bisa menjadi evaluasi. Nah, artinya temuan-temuan tersebut harus ditindaklanjuti oleh si pemangku kepentingan tentunya, atau si pemberi keputusan, dalam hal ini top manajemen, sehingga hasilnya tidak bias ya. Lalu kemudian tadi yang disampaikan oleh siapa tadi? Biayu ya. Nah, kenapa perlu kita memang ruang lingkup? Ya, biar auditnya itu juga fokus seperti yang disampaikan Bayu, tidak melebar kemana-mana ya, baik dalam waktunya mungkin, budgetnya, atau yang menjadi objek-objek yang harus diaudit. Oke, mungkin itu sedikit ya tambahan dari saya teman-teman semua. Mohon maaf sekali untuk pemaparan kali ini. Kita sudahi dulu ya kelompok 1 dan 2 ya, Azwar ya. Besok kita akan lanjut mungkin ke kelompok-kelompok selanjutnya ya. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi, sekali lagi terima kasih kepada kelompok penyaji ya, kelompok 1 dan 2. Selamat malam ya teman-teman semua. Selamat malam, Pak. Besok berarti jam berapa, Azwar, besok? Jam 9 Jam ya? 9, Pak. Oke, Iya, jam Pak. 9 tolong diinfo ke teman-temannya ya, yang penyaji besok ya. Mungkin kita besok juga diskusi terkait UTS kali ya sedikit. Karena minggu depan kita udah masuk minggu UTS. Oke, Baik, teman-teman Pak. semua. Baik, terima kasih Pak. Ya, Terima langsung kasih saya live banyak, teman-teman Pak. ya. Terima kasih, Pak. Mau pindah ke sebelah. Terima kasih, Pak.